Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11 semester 1. Kali ini kita membahas tentang KD 3.3 memahami hak atas kekayaan intelektual HAKI yang kedua oleh Reni Ekowati. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah menyimak video ini kalian 1. Memahami dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang kedua, memahami syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Yang ketiga, memahami prosedur pengajuan permohonan HAKI. Yang keempat, memahami invensi yang tidak dapat dipatenkan. Dan yang kelima adalah memahami pemeliharaan paten. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum HAKI di Indonesia dapat ditentukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten, Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ini kemarin sudah Burani terangkan di pertemuan sebelum ini. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Syaratnya apa saja? Ada beberapa kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai substantif, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat baru, new. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan penemuannya sebelumnya, baik dipublikasikan di dalam media manapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. 2. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten HAKI bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan kepada karya intelektual, hanya diberikan pada penemuan yang memiliki person skill in the last. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Nah, ini gambarnya. Maksud aplikatif itu apa? Penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengidentifikasi bahwa penemuan yang berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Prosedur pengajuan permohonan HAKI.
surat pengajuan permohonan hak paten atau HQ karya intelektual benar-benar terbarukan. Artinya, belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karya ini kita punya ini merupakan bahan pembaruan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Kalian bisa melihat ya. Nah, jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas 1. Judul invensi. Apa yang kita akan ajukan? Latar belakang invensi yang menerapkan teknologi yang ada sebelumnya, serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. Yang kedua, uraian singkat invensi yang menerapkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung di dalamnya dan menyusun invensi. Yang ketiga, uraian lengkap invensi yang menerapkan mengenai bagaimana cara melakukan invensi. 4. Gambar teknik, jangan lupa. Jika diperlukan untuk meneruskan atau menerapkan invensi secara lebih jelas. 5. Uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. 6. Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. 7. Klaim yang memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan invensi oleh sang inventor sehingga layak mendapatkan hak paten. Persyaratan lain merupakan persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang, masing-masing untuk 2 atau 1 bulan. Persyaratan tersebut adalah apa saja? 1. Surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ini memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten. Yang kedua, surat pengalihan hak yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Surat kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa. 4. Faktor fotokopi KTP identitas pemohon jika pemohon adalah perorangan. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah dilegalisir jika pemohon adalah badan hukum. Kalian bisa melihat ya. Fotokopi NPWP badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Dan fotokopi KTP identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan atau surat kuasa. Apabila syarat di atas sudah dilengkapi, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan.
dari hasil pengajuan. Berarti lama memang. Makanya kalau punya usaha berjalan secepatnya diajukan hak paten atau hak hakinya. Yang keempat, invensi yang tidak dapat dipatenkan. Apa saja? 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narkoba dipatenkan, nggak boleh. Moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan, misalnya invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba, tidak boleh dipatenkan kalau bertentangan dengan hukum dan agama, norma kemasyarakatan. Perubahan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, misalnya metode operasi sesar dan metode kemoterapi. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak dipatenkan oleh siapapun. Tidak dipatenkan. Maka untuk umum. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Pemeliharaan paten. Pemeliharaan hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Seperti pajak ya. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal demi hukum. Besarnya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya tersebut atas biaya pokok dan biaya per klaim. Banyak juga ya berarti. Nah, nih. Batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberikan pada tanggal 2 Februari, maka setiap tanggal 2 Februari pemohon paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa waktu perlindungan paten berakhir. Seperti kita pajak. Tanggal berapa itu yang tertera di situ? Yo, pada waktu itu kita harus membayarkan atau pajak. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, 1. Pengaturan hukum haki di Indonesia ditentukan oleh undang-undang. Insya Allah aman-aman saja. Yang kedua, ada beberapa kategori karya penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Tadi apa saja sudah Bu Reni terangkan. Yang ketiga, syarat pengajuan permohonan hak paten haki karya intelektual benar-benar terbarukan, harus baru. Artinya belum ada pernah mengajukan sebelumnya, belum ada yang mempunyai. Yang keempat, terdapat beberapa invensi yang tidak dapat dipatenkan. Yang kelima, pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai tahun terakhir masa perlindungan. Referensi yang saya gunakan, modul kreatif kewirausahaan SMA kelas 11 semester ganjil. Sampai jumpa.
di pertemuan video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.